Aksi gila Jesus berujung rekor di Italia. Gerak cepat Dani Lanzat seleksi pemain jadi kunci sukses skuad Garuda. Media Inggris beri saran menohok untuk timnas Indonesia. Rencana besar Patrick Kluivert buat Bahrain dan Cina resah. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Inggris beri saran menohok untuk timnas Indonesia. Pemecatan Sintayong dan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pengganti oleh PSSI benar-benar membuat timnas Indonesia disorot mata dunia. Terkini, bahkan masyarakat Eropa menaruh perhatian khusus pada langkah PSSI dalam membangun timnas Indonesia yang kuat, di mana The Guardian menyarankan agar timnas Indonesia kembali menggunakan nama Hindia Belanda. Hal ini berkacamata pada momen bersejarah di tahun 1938, saat Indonesia dengan Kapten Ahmad Nawir berhasil melaju ke pentas Piala Dunia. Ditambah lagi saat ini dengan banyaknya pemain keturunan Belanda hingga akhirnya pemecatan pelatih Korea Selatan dan diganti dengan sosok yang berasal juga dari Belanda. Untuk itu, menurut The Guardian, timnas Indonesia sudah memiliki cukup alasan untuk kemudian berganti nama menjadi Hindia Belanda lagi. Lebih lanjut lagi, The Guardian pun mengambil kasus dari laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, di mana dalam pertandingan yang digelar di SUGBK itu skuad Garuda diperkuat oleh 8 pemain keturunan, dan The Guardian meyakini masih akan bertambah lagi. Di sisi lain, mereka menyebutnya sebagai warisan penjajahan Belanda 1945. Sementara itu, The Guardian pun juga memberikan pesan untuk PSSI dan timnas Indonesia perihal program naturalisasi ini, di mana menurut mereka, suatu saat nanti, entah dalam waktu dekat atau jangka panjang, program naturalisasi akan jadi bumerang untuk Indonesia. Rencana besar Patrick Kluivert buat Bahrain dan Cina resah. Tahun lalu, timnas Indonesia mencatatkan sejumlah prestasi gemilang berkat kontribusi luar biasa dari Erick Thohir dan Sintayong. Kedua sosok tersebut memang menjadi kunci utama di balik kesuksesan yang diraih Garuda dalam berbagai ajang internasional. Kini, Erick Thohir kembali memimpin upaya pembenahan sepak bola Indonesia dengan menggandeng sosok legendaris Patrick Kluivert, di mana dalam 2 tahun ke depan, keduanya akan bekerja sama dengan visi besar untuk membangun tim yang lebih kuat dan kompetitif. Melihat dari latar belakang keduanya, tak diragukan lagi bahwa mereka memiliki kapasitas untuk membawa perubahan besar dan mengangkat prestasi sepak bola tanah air ke level yang lebih tinggi. Dengan kolaborasi ini pula, harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia pun semakin cerah. Meski sempat terjadi gejolak di awal pergantian pelatih, namun perlahan-lahan para fans mulai menunjukkan rasa percaya kembali kepada Erick Thohir. Mereka yakin bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa timnas Indonesia terbang di panggung dunia. Sementara itu, meskipun ada yang meremehkan kemampuan Kluivert sebagai pelatih, namun dia sejatinya memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar dalam dunia sepak bola, khususnya di Eropa. Sebagai seorang legenda sepak bola, Kluivert sangat dihormati di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa. Reputasi ini tentu saja bisa menjadi faktor penentu dalam menarik perhatian pemain keturunan yang memiliki kualitas tinggi untuk bergabung dengan Merah Putih. Dengan kehadiran Kluivert, peluang untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain berkualitas internasional pun semakin terbuka lebar. Jika mereka bergabung, maka kekuatan Merah Putih tentunya akan semakin solid. Namun terkini, tujuan utama Erick Thohir dan Patrick Kluivert adalah untuk memperkuat timnas Indonesia dengan harapan meningkatkan daya saing Garuda di kancah internasional, terutama dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika kekuatan Indonesia semakin solid, maka timnas Indonesia akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dengan negara-negara pesaing utama, terutama Cina dan Bahrain. Dengan kekuatan timnas Indonesia yang semakin meningkat, jelas menjadi ancaman tersendiri bagi mereka. Sementara mengenai target kualifikasi Piala Dunia, Kluivert sendiri sudah menyampaikan ambisi besarnya, di mana pada bulan Maret mendatang, Kluivert menargetkan Indonesia untuk meraih minimal 4 poin dalam 2 pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Target ini tentu menjadi langkah awal yang penting dalam membangun momentum untuk meraih prestasi yang lebih besar lagi. Aksi gila Jesus berujung rekor di Italia. Kapten Timnas Indonesia Jesus kembali kebanjiran pujian menyusul penampilan terbarunya buat Venezia.
Sebagai informasi, pada pekan ke-21 Liga Italia pada Minggu 19 Januari di Stadion Ennio Tardini, Venezia, tampil menghadapi tuan rumah Parma. Tim asuhan Eusebio Di Francesco ini berhasil mendapatkan poin dari pertandingan ini. Dalam pertandingan tersebut pula, Jesus menorehkan rekor pribadi, di mana di antara pemain non-kiper Venezia, bek keturunan Belanda ini mendapatkan angka rapor paling tinggi. Itzes dianggap mampu mengendalikan lini belakang Ila Gunari yang sedang acak-acakan. Bagaimana tidak, Jesus adalah satu-satunya bek tengah yang tersisa di dalam skuad Indoro Verdi. Dengan Venezia memainkan pola 3 bek, Itzes jadi ditemani oleh 2 pemain yang posisi aslinya adalah bek sayap di lini belakang. Secara keseluruhan, lini belakang Venezia sendiri dinilai tampil cukup solid di bawah kepemimpinan Itzes, di mana Eurosport, Tutto Mercato Web, Tutto Venezia Sport, dan Numero 10 sepakat memberikan rapor berwarna biru dengan angka 6,5 buat bek berusia 24 tahun itu. Jesus sendiri dalam pertandingan ini bermain penuh. Dia menjadi bek tengah Venezia dan tampil cukup apik dengan 7 kali sapuan, 2 tackle, serta memenangkan 2 dari 3 duel. Tidak cukup sampai di situ, Jesus pun juga mengemban wakil kapten di lapangan. Pemain yang akrab disapa Bang J ini pun mengenakan ban kapten saat kapten utama Joel Ponjapalo ditarik keluar pada menit ke-88. Secara keseluruhan, pada musim ini Jesus telah bermain 20 kali untuk Venezia di semua kompetisi. 2 gol sudah dibuatnya, masing-masing ke gawang Brescia, Coppa Italia, dan Juventus di Serie A. Gerak cepat dan Lansat seleksi pemain jadi kunci sukses skuad Garuda. Dalam gerbong kepelatihan anyar Timnas Indonesia, Denny Lansat akan bertindak sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di skuad Garuda. Dalam hal ini, gelandang Timnas Indonesia Tom Haye pun menilai Denny Lansat sebagai salah satu kunci kesuksesan skuad Garuda ke depannya. Pasalnya menurut Haye, Lansat memiliki keahlian menjaga harmoni di dalam tim, terutama dalam situasi sulit. Misalnya ketika pemain tidak mendapatkan menit bermain yang cukup atau menghadapi tekanan kompetisi. Dia sangat bagus dalam menjaga mental, jadi itu kenapa saya pikir kombinasi ketiganya bisa berjalan dengan baik, kata Tom Haye. Haye pun kemudian juga menyoroti pengalaman Lansat sebagai gelandang senior yang pernah bermain di berbagai klub besar Eropa. Menurutnya pengalaman ini pun menjadikan Lansat panutan yang ideal bagi pemain-pemain muda. Terkini asisten pelatih Timnas Indonesia Denny Lansat itu pun kedapatan kamera sedang duduk dan menonton laga PSV Zwolle versus PSV Eindhoven. Tak hanya menonton pertandingan Eredivisie Liga Belanda, anak buah Patrick Kluivert itu pun dipercaya mengamati permainan pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Eliano Reinders. Dalam laga itu, Eliano sendiri turun sejak menit awal laga. Dia menempati posisi bek kanan. Eliano sendiri tidak tergantikan dalam laga itu sehingga bermain 90 menit penuh. Hasil manis pun didapat oleh PSV Zwolle, di mana mereka berhasil mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor 3-1. Momen Denny Lansat menyaksikan Eliano Reinders sendiri dalam laga tersebut terlihat dalam unggahan akun Instagram @icalhaq. Dia berfoto bersama dengan Denny Lansat dan juga Eliano Reinders yang masih mengenakan jersey PSV Zwolle. Lalu akankah ini akan menjadi momentum Eliano Reinders mendapatkan menit bermain lebih saat berseragam Timnas Indonesia di bawah komando Patrick Kluivert?